Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pengantar mengenai konsep ilmu sosial, perilaku, dan promosi kesehatan. Nah, jika kita berbicara mengenai konsep promosi kesehatan, tentu kita juga perlu memahami mengenai perilaku kesehatan. Dan begitu juga ketika kita akan memahami konsep perilaku kesehatan, tentu hal ini tidak dapat lepas dari faktor-faktor yang membentuk kesehatan itu sendiri. Nah, ada dua faktor yang membentuk kesehatan, yaitu ada faktor internal yang terdiri dari fisik dan juga psikis, dan juga ada faktor eksternal yang terdiri dari sosial, budaya, lingkungan fisik, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga jika kita akan berbicara mengenai konsep promosi kesehatan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan itu sendiri, baik itu untuk individu, kelompok, maupun masyarakat. Nah, jika kita lihat dari konsep atau teori Bloom ini, ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan. Mulai yang paling mempengaruhi adalah lingkungan, yang tadi disebutkan ada fisik, sosial, budaya, politik, dan juga ekonomi. Yang kedua adalah perilaku. Yang ketiga, pelayanan kesehatan, dan yang keempat adalah keturunan. Nah, dari keempat faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, begitu. Nah, misalnya lingkungan di sini dapat mempengaruhi perilaku. Begitu juga sebaliknya, perilaku dapat mempengaruhi lingkungan. Nah, perilaku juga dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan dan begitu juga sebaliknya. Pelayanan kesehatan dapat mempengaruhi perilaku. Nah, sehingga ketika kita akan melakukan suatu intervensi untuk meningkatkan kesehatan, ya, meningkatkan atau memelihara kesehatan, atau dalam hal ini adalah promosi kesehatan, nah tentu harus meliputi keempat faktor ini. Jadi tidak bisa hanya melihatnya dari sisi lingkungan atau perilaku atau pelayanan kesehatan saja atau keturunan saja, tapi dari keempat faktor ini harus diperhatikan dengan baik seperti itu, karena keempat faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, jika kita lihat di sini bahwa promosi kesehatan, apabila kita lihat dari tingkat pencegahan penyakit, ini ada berada pada level pertama, yaitu health promotion di sini. Sehingga dalam hal ini, promosi kesehatan itu bertujuan untuk peningkatan kesehatan. Nah, namun harus kita bedakan konsep antara pendidikan kesehatan dengan promosi kesehatan. Nah, kalau pendidikan kesehatan itu lebih pada memperkenalkan pesan-pesan kesehatan atau upaya-upaya kesehatan, sehingga masyarakat mengenal, menerima pesan-pesan kesehatan tersebut. Nah, harapannya adalah masyarakat mau berperilaku hidup sehat. Nah, itu pendidikan kesehatan. Nah, kalau berbicara promosi kesehatan, ini merupakan revitalisasi dari pendidikan kesehatan. Jadi tidak hanya tujuannya masyarakat mau berperilaku hidup sehat, tapi justru lebih pada memampukan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Ini yang perlu kita bedakan konsep pendidikan kesehatan ya dengan promosi kesehatan tadi, bahwa pada pendidikan kesehatan ini lebih pada memaukan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Tapi kalau pada promosi kesehatan ini memampukan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Ya, di sini ada upaya untuk perubahan lingkungan yang memfasilitasi perubahan perilaku tersebut. Nah, dan juga pada akhirnya dapat peningkatan kemampuan untuk hidup sehat. Nah, ini harus dibedakan. Nah, jika kita lihat dari dua teori ini untuk promosi kesehatan, menurut Lawrence Green tahun 1984 dikatakan bahwa promosi kesehatan ini adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan lingkungan eksternal tempat individu atau masyarakat itu berada, yaitu ekonomi, politik, organisasi yang dirancang untuk mempermudah perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Nah, sehingga fokusnya di sini promosi kesehatan itu tidak hanya pendidikan kesehatan saja, tapi juga bagaimana mengkondusifkan lingkungannya supaya dapat mempermudah perubahan perilaku di sini. Sehingga tentu saja di sini akan memerlukan kemampuan advokasi begitu. Nah, begitu juga dari konsep Ottawa Charter di sini, bahwa promosi kesehatan di sini merupakan suatu proses yang memampukan masyarakat begitu ya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Nah, di sini dalam hal ini masyarakat mau dan mampu begitu. Karena dalam mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial, masyarakat ini harus mampu untuk mengenal dan mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan juga mampu untuk mengubah dan mengatasi lingkungannya. Baik itu lingkungan fisik, sosial, kemudian budaya, dan juga ekonominya. Nah, ini adalah konsep dari dua teori ini ya mengenai promosi kesehatan.
Nah, ada beberapa tatanan atau tempat pelaksanaan dan juga sasarannya dari promosi kesehatan itu sendiri. Di antaranya ada lingkungan keluarga, kemudian sekolah, tempat kerja, tempat umum, dan juga institusi pelayanan kesehatan. Ini sasarannya penting kita untuk melakukan identifikasi begitu ya dari setiap tatanan tersebut. Nah, jadi dalam hal ini promosi kesehatan itu perlu dirancang dengan memahami karakteristik sasaran tadi. Ya, karena sasaran ini cukup bervariasi, bisa individu, kemudian kelompok, organisasi, ataupun komunitas. Nah, hal ini juga bisa berupa seorang ahli kesehatan, kemudian bisa juga klien, atau orang yang berisiko terkena penyakit, ya, ataupun pasien, dan sebagainya. Sehingga penting sekali dalam hal ini untuk melakukan identifikasi karakteristik sasaran yang bisa dilihat dari sosiodemografi seperti usia, jenis kelamin, begitu, kemudian juga latar belakang etnik atau ras, tahapan siklus hidup, ya, misalkan apakah untuk remaja, anak-anak, dewasa ataupun lansia, dan juga berdasarkan penyakit atau status kesehatan berisiko. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai tadi konsep promosi kesehatan, tentu perlu kita pahami juga mengenai konsep perilaku kesehatan, gitu ya. Walaupun tadi jika kita lihat dari teori Bloom bahwa untuk intervensi promosi kesehatan ini memang tidak hanya bisa dilihat dari perilaku kesehatannya saja, begitu ya, tapi keempat faktor yang membentuk kesehatan tadi, begitu ya, itu perlu untuk dipahami juga, begitu, perlu untuk diidentifikasi, gitu ya, karena saling mempengaruhi keempat faktor tersebut, ya. Namun saat ini kita coba lihat bagaimana konsep dari perilaku kesehatan. Ya, sebelumnya kita coba pahami terlebih dahulu mengenai konsep perilaku. Jadi kalau menurut Skinner, perilaku ini merupakan suatu respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus. Stimulus adalah rangsangan dari luar. Sehingga di sini ada teori SOR, stimulus organisme respon. Nah, perilaku manusia ini ada dua, ada perilaku tertutup dan terbuka. Perilaku tertutup ini adalah respon terhadap stimulus yang masih belum dapat diamati oleh orang lain. Misalnya seperti perhatian, kemudian perasaan, persepsi, pengetahuan, dan juga sikap. Yang kedua adalah perilaku terbuka. Ini adalah respon terhadap stimulus yang sudah berupa tindakan, sehingga sudah dapat diamati oleh orang lain dari luar. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa faktor pembentuk perilaku ini ada dua. Ada faktor eksternal, yaitu stimulus tadi, bisa berupa lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik. Yang kedua adalah faktor internal atau berupa respon. Yang seperti tadi, perhatian, pengamatan, persepsi, motivasi, sugesti, fantasi. Gitu. Nah, ini juga yang penting perlu dipahami. Jika kita simpulkan tadi faktor-faktor eksternal dan internal pembentuk perilaku tadi, ini jika dilihat berdasarkan ilmu dasar perilaku, tentu saja ada 3 ilmu yang perlu dipahami dengan baik. Kalau tadi berbicara faktor eksternal, di situ adanya faktor sosial yang meliputi struktur sosial, peranata-peranata sosial, maupun permasalahan sosial yang lain. Sehingga di sini perlu memahami dari sisi ilmu sosiologi. Nah, demikian juga ada faktor budaya. Di antaranya bisa berupa nilai-nilai, adat istiadat, kepercayaan, kebiasaan masyarakat, tradisi, dan lain sebagainya. Tentu ini akan berkaitan dengan ilmu antropologi. Kemudian, terkait faktor internal tadi berupa perhatian, motivasi, persepsi, fantasi, dan sebagainya, ini termasuk ke dalam ilmu psikologi. Begitu, sehingga kalau kita akan memahami terkait dengan perilaku, ya ini ketiga ilmu ini penting untuk dipahami dengan baik. Ya. Jika berkaitan dengan faktor pembentuk perilaku tadi, ada suatu teori di sini Lawrence Green juga membaginya menjadi 3 determinan perilaku. Begitu. Ada faktor predisposisi, yaitu faktor-faktor yang dapat mempermudah seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Contohnya misalnya pengetahuan, kemudian sikap, ya, tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, dan sebagainya. Nah, kemudian faktor pemungkin. Faktor pemungkin ini adalah faktor yang mendukung seseorang untuk melakukan suatu perilaku. Contohnya seperti fasilitas, sarana, maupun prasarana. Dan yang ketiga adalah faktor penguat, yaitu faktor yang dapat memperkuat seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Contohnya adalah tokoh masyarakat. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa perilaku kesehatan ini adalah semua aktivitas atau kegiatan seseorang, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati, yang berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan.
Seperti apa bentuk pemeliharaan kesehatan di sini? Yaitu adalah mencegah atau melindungi diri dari penyakit dan masalah kesehatan lain. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan. Dan yang ketiga adalah mencari penyembuhan apabila sakit atau terkena masalah. Nah, ini yang penting juga perlu diketahui kategori perilaku kesehatan. Ada 3 kategori perilaku kesehatan, yaitu perilaku sehat, adalah perilaku-perilaku yang berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan. Contohnya misalnya upaya meningkatkan kesehatan dengan melakukan perilaku rajin berolahraga, kemudian juga memakan makanan yang sehat, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah perilaku sakit, yaitu tindakan atau kegiatan seseorang yang sakit dan atau terkena masalah kesehatan pada dirinya atau keluarganya untuk mencari penyembuhan atau untuk mengatasi masalah kesehatan lainnya. Jadi di sini sudah terlihat ada tanda atau gejala permasalahan kesehatan sehingga pada akhirnya seseorang akan memutuskan untuk membeli pengobatan atau berobat ya, atau membeli obat misalkan dalam hal ini. Kemudian yang ketiga adalah perilaku peran orang sakit, yaitu orang yang sedang sakit mempunyai peran yang mencakup hak-haknya dan kewajiban sebagai orang sakit. Jadi dalam hal ini ketika seseorang menderita suatu sakit, nah ini sudah terdiagnosis. Terdiagnosis ini bisa oleh sendiri atau oleh medis, secara medis. Nah, sehingga di sini seorang akan memutuskan untuk untuk mencari pengobatan, ya untuk berobat begitu ya, karena menjadi hak orang sakit untuk dibawa kepada pelayanan kesehatan. Gitu. Nah, sehingga misalkan seorang ibu jika melihat ada anaknya demam, ya sudah berhari-hari misalnya, kemudian dia berasumsi atau mendiagnosis sendiri, katakanlah demam berdarah, misalkan seperti itu, sehingga ibu ini akan membawa anaknya untuk mendatangi pelayanan kesehatan untuk berobat seperti itu. Nah, ini adalah kategori ya perilaku kesehatan yang perlu dipahami yang bisa terjadi di individu atau di masyarakat seperti itu. Nah, ini penting juga untuk diketahui variabel-variabel dalam pembentukan perilaku. Di antaranya ada variabel utama penentu perilaku, yaitu ada niat. Jadi harus memiliki niat yang kuat. Di samping niat yang kuat juga harus disertai dengan keterampilan atau skill yang diperlukan untuk melakukan perilaku tersebut. Dan yang ketiga adalah tentu saja lingkungannya kondusif, begitu ya, tidak ada kendala di lingkungan. Nah, dan variabel yang dapat mempengaruhi niat di sini juga ada 5 ya. Di antaranya adalah merasakan keuntungan atau manfaat dari melakukan perilaku tersebut melebihi kerugian yang dirasakan. Yang kedua adalah adanya tekanan sosial untuk melakukan perilaku. Yang ketiga bisa berupa percaya bahwa perilaku tersebut konsisten dengan citra dirinya. Kemudian yang keempat adalah mengantisipasi reaksi emosional untuk melakukan perilaku yang lebih positif. Dan yang kelima adalah memiliki tingkat efikasi diri yang sangat tinggi, gitu ya, yang tinggi. Nah, di sini jika kita lihat bagan ini lebih jelas ya, variabel pembentuk perilaku kesehatan tadi untuk perilaku ini dibentuk oleh 3 hal ya, ada lingkungan, niat, dan juga skill begitu. Dan ia sendiri dipengaruhi oleh ke-5 faktor yang tadi sudah dijelaskan. Gitu ya. Nah, jika berbicara mengenai konsep promosi kesehatan, tentu juga tidak bisa lepas dari sistem sosial ya. Sehingga kita coba lihat di sini bagaimana pendekatan sosial dalam promosi kesehatan. Ya, di sini karena berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial begitu, sehingga manusia juga memiliki ketergantungan dan kemungkinan untuk hidup berkelompok itu besar. Makanya di sini disebut sebagai sistem sosial ya, sehingga kita perlu melihat individu itu tidak hanya sebatas individu seorang diri ya, tapi dia juga berada dalam lingkungan sosialnya di sini. Sehingga kita perlu memahami terkait dengan sistem sosial. Ya, sistem sosial ini adalah tatanan sistem yang spesifik yang terdiri dari subsistem, yaitu ada manusia sebagai individu di sini, kemudian keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, negara, dan kebudayaan ini menjadi suatu pedomannya. Sehingga adanya suatu hierarki di sini yang disebut dengan suprasistem. Nah, di sini kita melihat ada 2 pandangan. Jika dilihat dari ilmu sosiologi, di sini budaya ini berperan sebagai pedoman subsistem yang akan mengatur perilaku individu dalam sistem sosial. Sehingga muncullah pandangan holistik di sini. Nah, namun dari ilmu psikologi di sini memandang bahwa sistem sosial ini terbentuk sebagai akibat akumulasi dari perilaku setiap individu. Sehingga di sini adanya pandangan atau mistik disebutnya seperti itu. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa sistem sosial ini adalah suatu model dari organisasi sosial yang memiliki komponen
atau unit yang berbeda dan satu sama lain saling terkait dalam suatu interaksi dan saling bergantung satu sama lain demi tercapainya tujuan sistem, yaitu stabilitas sistem. Nah, di sini akan terjadi transfer energi antar individu atau kelompok di dalam sistem sosial tersebut, sehingga dapat mempengaruhi perubahan dan akhirnya terbentuklah dinamika sistem sosial. Nah, energi ini dapat berupa informasi, sumber daya, begitu, dan hal itu akan membentuk dinamika sistem sosial. Nah, bentuk sistem energi pada keluarga, kelompok, atau organisasi maupun masyarakat ini dapat berupa kapasitas untuk bertindak, kemudian juga kekuatan untuk mengendalikan diri, dan juga daya untuk perubahan untuk melakukan suatu perubahan begitu ya. Nah, sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa energi sistem sosial ini dapat berupa kapasitas fisik para anggotanya, kemudian loyalitas, sentimen, nilai-nilai dasar yang ada di masyarakat, dan juga sumber daya yang tersedia. Ini adalah potensi, gitu ya, potensi yang bisa kita kenali yang berada di dalam sistem sosial, karena ini menjadi suatu energinya. Ya, karena sistem itu pasti akan membutuhkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Ini yang penting kita pahami bersama. Nah, transfer energi tadi dalam sistem sosial ini sangat tergantung pada aktivitas para anggotanya gitu di dalam sistem sosial ya, dalam berinteraksi begitu kan, dalam rangka untuk mencapai tujuan sistemnya tadi begitu ya, untuk stabilitas sistem. Nah, sehingga inilah yang disebut dengan aspek perilaku dalam sistem sosial. Ini tidak dapat berdiri sendiri, sehingga saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, sehingga disebut sebagai integral part of the system. Nah, ada 3 aspek perilaku dalam sistem sosial ini, yaitu proses sosialisasi. Ini merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial di masyarakat. Kemudian adanya pewarisan nilai budaya di sini, dan juga adanya proses belajar antar generasi dan juga antar kelompok, seperti itu. Yang kedua adalah social control. Jadi ini adalah upaya masyarakat untuk mengatur perilaku para anggotanya, baik dengan cara membujuk, mengajak, atau dengan paksaan, agar anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan norma, nilai, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Dan yang ketiga tentu saja komunikasi. Ya. Hal ini berperan penting tadi ya dalam proses sosialisasi anggota sistem sosial yang tujuannya agar terjadi perubahan perilaku sesuai dengan nilai dan norma budaya yang dianut bersama oleh anggota sistem sosialnya. Nah, inilah hal-hal yang barangkali perlu dipahami terlebih dahulu ya terkait dengan konsep tadi, konsep promosi kesehatan ya, begitu juga konsep perilaku kesehatannya dan bagaimana tadi pendekatan sistem sosial ini dalam promosi kesehatan gitu. Karena kita perlu memandang individu itu tidak hanya sebagai individu saja begitu ya, tetapi juga tadi individu yang berada di lingkungan sosialnya yang akan membentuk suatu sistem sosial karena individu merupakan makhluk sosial yang saling ketergantungan begitu ya. Dan di sini kita juga dapat melihat adanya potensi-potensi atau energi-energi tadi ya yang berada di sistem sosial ini sehingga hal itu dapat menjadi acuan ya dalam membentuk suatu program promosi kesehatan nanti tergantung dari sasarannya siapa begitu ya dan lingkungan yang mana saja yang perlu perlu dikondusifkan begitu ya supaya dapat mempermudah untuk terjadi atau proses perubahan perilakunya gitu ya. Nah, ini akan sangat penting begitu untuk konsep-konsep dasar ini untuk dipahami. Ya, saya kira mungkin itu yang konsep-konsep dasar yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar saja. Untuk lebih jelasnya dan untuk lebih memperdalam, Bapak Ibu di sini dapat membaca lebih lanjut ya dari referensi-referensi yang ada di sini. Ini hanya pengantar saja, begitu pengantar saja ya terkait konsep-konsep dasar tadi. Namun di sini perlu untuk dikaji atau diperdalam lebih lanjut ya dengan membaca. Ya baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengantar konsep ilmu perilaku sosial dan juga promosi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.